Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah alladhi hadana bi'abdihi al-mukhdari man da'ana ilayhi bil-idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safi al-hani ya wahab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safi al-hani ya wahab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safi al-hani ya wahab ya ghani. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada hari yang penuh barakah ini di dalam rangka memperingati perayaan kelahiran manusia termulia junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita bersama berharap dengan rangka kita berkumpul, dengan rangka kita turut ikut serta merayakan kelahiran Nabi kita yang paling kita agungkan. Semoga kita Allah kumpulkan bersamanya kelak di akhirat, bersamanya kelak di dalam surga, bersamanya kelak insyaallah membersamainya di bawah bendera yang paling kita cinta dan paling kita agungkan, Habibana Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Tentu alhamdulillah kita bersama berkumpul di sini atas keberkahan Majelis Al-Wasilah, pimpinan Al-Mukarramah Al-Ustadzah Alwiyah Al-Jufri beserta suami beliau yaitu Al-Habib Naufal Al-Attas, yang kita bersama-sama doakan semoga ilmu yang disebarluaskan di sini menjadi keberkahan bagi orang-orang yang ada di sekitar sini dan dimanapun mereka berada di buminya Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang luas, ilmu yang manfaat, ilmu yang semakin mendekatkan diri kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan keberkahan majelis ini yang juga turut serta membantu terlaksananya acara ini, mudah-mudahan semuanya menjadi orang-orang yang dipandang khusus oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Juga tentu para tokoh masyarakat, para syarifat, para ustadzat dan juga para jamaah hadirat yang insyaallah mudah-mudahan semuanya orang-orang yang dipilih Allah dan dicintai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berkata, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Wahai Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu, dengan karuniaku dan rahmatku ini, katakan kepada mereka falyafrahu. Karunia Allah dan rahmatnya yang datang ini, maka mereka harus berbahagia. Kata ulama, fadlullah, karunia Allah itu apa? Karunia Allah itu adalah Islam. Karunia Allah itu adalah Al-Quran yang datang kepada kita. Dengan datangnya Islam, datangnya Al-Quran, kita disuruh apa? Suruh bersukacita, disuruh bergembira, berbahagia. Bayangin, kenapa? Karena kita ini punya arah, kita punya buku panduan. Ibu-ibu kalau jalan hari ini mau menuju satu tempat, kalau ibu-ibu tidak pakai GPS, kira-kira ibu nyampe cepat apa kagak? Kira-kira ibu bakal lebih seneng punya GPS atau enggak ada GPS di dunia ini? Kenapa? Karena dia memudahkan kita. Adanya penuntun itu memberi kemudahan bagi kita. Sama
Ketika ada GPS muncul, kita gembira karena kita sekarang udah nggak perlu repot kemana-mana. Tidak perlu cari supir yang paling tahu jalan. Karena cukup nyalain handphone aja, pasang alamat, kita insya Allah bisa sampai tujuan dengan selamat. Kan begitu? Kita punya GPS senang. Ketika Al-Quran datang, Al-Quran itu datang lebih menyenangkan kita semestinya daripada apapun yang ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena Al-Quran datang menuntun kita, membawa kita kepada tujuan yang sepatutnya kita tuju. Tanpa kita harus bersusah payah yang nyasar kemana-mana, enggak. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala bilang bukan cuman karuniaku, tetapi kalian juga perlu bergembira dengan rahmatku. Maka ulama tafsir menyatakan rahmatnya Allah itu apa, Bu? Rahmatnya Allah itu adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan datangnya rahmat ini Allah katakan falyafrahu. Kamu semua disuruh gembira, disuruh bersyukur, disuruh bersuka cita. Makanya kemasan menyambut hari lahirnya Nabi itu kemasannya berbentuk sukacita. Seperti kita hari ini duduk di Maulid Nabi, kita semua yang duduk di sini dipenuhi hati penuh gembira. Kenapa? Karena memang merayakan Maulid Nabi itu diperlukan dengan kemasan gembira. Kemasannya harus gembira dulu. Ngajak orang makan, kumpul-kumpul silaturahmi, dihiasi dengan senandung solawat, kita diajak bersenandung berqasidah. Itu semua ngapain? Melipur lara kita yang ternyata semua itu datang perintahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyafrahu, kata Allah, huwa khairum mimma yajma'un. Gembiranya kamu dengan karuniaku dan rahmatku ini, kata Allah, itu lebih utama, lebih bagus, lebih baik daripada gembiranya kamu dengan segala sesuatu yang kamu kumpulin dari kenikmatan-kenikmatan duniawi yang kita dapatin di dunia ini. Bu, kita kalau habis ketibanan hadiah, ketibanan rezeki, ibu lagi duduk-duduk, tahu-tahu dari langit ada jatuh apa? Duit. Ada jatuh duit ya. Lagi duduk-duduk, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ada angin, bawa duit nempel di muka kita. Girang apa kagak? Katanya ini rezeki nggak diduga-duga. Ini rezeki nomplok, baru uang. Ya. Seandainya ibu punya dunia seisinya, bukan cuman ketibanan dari langit atau kebawa sama angin. Ibu punya kenikmatan dunia seisinya, ibu punya. Segitu banyak kenikmatan yang ibu punya dari nikmat dunia, katanya itu tidak lebih baik daripada nikmatnya kamu dapat Nabi Muhammad SAW. Kita punya nikmat dunia seisinya, itu tidak lebih baik daripada kita patut gembira dengan lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Maka kita semua yang kumpul di sini, alhamdulillah, kita gembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad yang paling kita cinta, Nabi yang paling kita rindu, Nabi yang paling kita harap syafaatnya. Dan kita kumpul, kalau seperti yang dikatakan guru saya, di antara guru-guru saya yaitu Al-Habib Ali Al-Jufri, senangnya kita di dunia ini, Bu, ada yang senang nyambung sampai di akhirat, ada yang cuman senangnya di sini doang. Begitu juga kesedihan kita. Kesedihan kita nih, ada kesedihan yang di sini dan juga ada kesedihan yang nyambung sampai di akhirat. Tapi ada juga kesedihan cuman di sini tapi tidak sampai ke bawah ke akhirat. Yang senang dulu kita bahas ya. Ketika yang senang, kebahagiaan, yang dimana kebahagiaan itu
ada Allah dan Rasul di dalamnya. Ingat ya Bu ya, kegembiraan, kebahagiaan yang ada Allah dan Rasul di dalamnya, itu kebahagiaan yang bakal nyambung sampai di akhirat. Sampai di akhirat, kalau ibu di dunia pernah senang karena Allah dan Rasul, nanti kesenangan itu bakal ibu bawa sampai di akhirat. Tapi, ada tapinya. Ada orang yang cuman senang di dunia. Senangnya gak ada Allah dan Rasul. Dia senang, tapi gak gara-gara Allah, juga gak gara-gara Rasul. Dia cuman senang karena urusan dunia. Cuman senang gara-gara urusan dunia aja. Dapat rezeki, dia senang, tapi dia nggak bawa Allah di situ. Dapat rezeki, dia senang, tapi dia nggak bawa Rasulullah di situ. Maka kegembiraan itu cuman sampai di sini. Tapi di akhirat dia nggak jadi kegembiraan kita. Tapi orang yang gembira di sini karena Allah dan Rasul, semua kegembiraannya bakal ikut kembali terulang ketika dia dikumpulkan sama Allah di akhirat. Dia akan kembali tersenyum, akan kembali gembira karena dia di dunia pernah bergembira karena Allah dan Rasul. Kayak kita sekarang, Bu. Ibu-ibu hadir ke sini senang apa kagak? Ibu-ibu duduk di sini gembira atau tidak? Senang banget. Banget apa banget? Senang banget. Kita duduk di sini senang banget. Muka kita senyum-senyum, kita ketawa, kita senang, kita gembira. Oh, sederhana. Ibu keluar, ibu jajan, senang apa kagak? Tapi senang jajan di mana? Maulid. Beda kan? Ini beli di mana? Kemarin habis Maulid. Oh, ini dapat dari mana makanannya? Maulid. Bahasanya kan ada begitu ya. Ini kesenangan gara-gara Allah, gara-gara Rasul nih. Ketika ibu gembira karena Allah dan Rasul di dunia, ibu bakal gembira lagi nanti di akhirat. Kegembiraan ibu yang ibu rasa di sini karena Allah dan Rasul, ibu akan kembali gembira ketika menemukan catatan keamal kebaikan kita. Dan ibu temukan, ya Allah, ternyata tanggal 20 September tahun 2025 saya hadir di majelis taklim Al-Wasilah bikin maulid Nabi Muhammad SAW. Ketika itu hati saya gembira bukan main. Ketika itu hati saya senang bukan main. Ketika itu hati saya berbunga-bunga bukan main. Dari malam udah siap-siap. Betul apa kagak? Iya. Dari malam udah rencana mau jalan sama rombongan. Ya rame-rame kayak gitu. Masya Allah, semua rombongannya mau ikut jalan rame-rame. Semua dengan perencanaan. Ketika kita kembali melihat itu, kita akan dibuat tersenyum-senyum kembali di akhirat. Karena ternyata kebahagiaan kita, kebahagiaan yang menyambungkan kebahagiaan itu di akhirat. Senang gara-gara siapa, Bu? Gara-gara Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada kesedihan. Yang mana kesedihan itu ketika kita sedih di sini, kita juga pasti sedih di sana. Itu sedih yang bagaimana, Ustazah? Ketika kita sedih di sini, namun kesedihan itu membuat kita mengabaikan perintah Allah. Kesedihan itu membuat kita mengabaikan perintah Rasulullah. Gara-gara kita lagi sedih, kita jadi malas ngerjain sholat. Gara-gara lagi sedih, kita akhirnya berkata-kata, ya Allah, kenapa harus aku yang diuji seperti ini? Ya Allah, kenapa aku yang harus menerima beban ini? Ya Allah, bukankah aku sudah banyak sholat? Ya Allah, bukankah aku sudah berusaha berjalan di jalan yang benar? Yang keluar apa? Protes. Dia gak senang. Hatinya ingkar. Ketika dia diuji dengan ujian dan kesedihan, kesedihan dia membawa pada perbuatan yang Allah tidak suka dan yang Allah tidak ridha,
maka kesedihannya tidak cuman sampai di sini. Kesedihannya bakal nyambung sampai di akhirat. Begitu amal perbuatan dia ketika di dunia dia lihat kembali dan dia temukan ketika itu di dunia dia sedang diuji. Padahal bisa jadi ujian itu hadiah Allah yang Allah ingin tinggikan kedudukan dia dan derajatnya. Tetapi rusak karena kemarahannya. Rusak karena penolakannya. Rusak karena ketidakterimaannya, Bu. Ketika dia tidak terima dan ketika dia murka, ternyata dia menyesali. Kenapa dulu ketika aku diuji, aku bukannya menerima dengan lapang hati, tapi aku justru malah mengingkari. Udahlah di dunia dia sedih, di dunia dia sumpek, di akhirat sumpek lagi. Di akhirat sedih lagi. Kenapa? Karena sedihnya tidak dia bawa untuk mendekat kepada Allah. Sedihnya tidak membuat dia semakin dekat kepada Rasulullah. Sedihnya bukan membuat dia bersyukur akan nikmat Allah, tetapi sedihnya justru mendatangkan ingkar demi ingkar pada ketetapan-ketetapan Allah. Tapi ada, Bu, orang yang sedih di dunia, sedih juga, tetapi dia justru paling banyak tertawa di akhirat. Di dunia dia banyak nangisnya, di dunia dia banyak sedihnya, di dunia mungkin dia banyak sekali ujiannya, di dunia mungkin dia banyak sekali tekanan-tekanan hidupnya. Tetapi saat itu cuman sampai di dunia saja. Ketika bertemu dengan akhirat, dia menjadi orang yang paling berbahagia. Siapa mereka? Boleh jadi mereka adalah orang yang di dunianya adalah orang yang diuji sama Allah karena ekonominya. Setiap hari mungkin dia menangis karena dia bingung mau makan apa. Setiap hari mungkin dia menangis karena dia bingung ada tunggakan sekolah anak-anaknya. Setiap hari dia menangis memikirkan biaya listrik rumah yang belum dibayarkannya. Mungkin setiap hari dia termenung berpikir, ya Allah, aku menangis bukan karena aku tidak menerima. Justru aku menangis karena aku tahu Engkau adalah zat yang paling maha penyayang. Kau uji aku di dunia ini karena Engkau ingin meninggikan kedudukanku di akhirat sana. Dia bukan marah sama keadaannya. Dia justru menjadikan keadaannya sebagai sarana dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak marah pada ekonominya yang tidak sempurna. Begitu juga dengan keadaan hidupnya. Dia justru menjadikan ujian-ujian ini adalah sarana dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana ini dia jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka siapa? Bisa jadi orang yang diuji oleh penyakit skala di dunia. Sakit bertahun-tahun. Dia harus memikul tubuhnya yang diiringi dengan banyaknya rasa sakit. Dia sering menangisi rasa sakit dia. Dia sering mengadu kepada Allah karena dia mungkin merasa begitu lelah akan rasa sakit dia. Orang-orang ini semua mereka menangis, mereka bersedih, tapi kesedihan mereka cuma di dunia saja. Ketika mereka menjalani itu semua dengan keridhaan, ketika mereka menjalani semua itu dengan kelapangan hati, mereka menangis di dunia, tapi mereka tersenyum di akhirat. Ketika mereka melihat dahulu dia pernah menumpahkan air mata karena dia tak sanggup menahan rasa sakitnya, pahitnya, terpuruknya kehidupannya. Tapi ketika itu dia tetap berusaha menahan lisannya untuk bersyukur kepada Allah. Dia selalu berusaha berkata Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lalu orang-orang yang seperti ini, mereka menderita mungkin di dunia, mereka merasakan kesulitan selama di dunia, tapi lihatlah, mereka akan menjadi orang yang paling bersuka cita dan bergembira ketika Allah tunjukkan kepada mereka amal dari buah kesabaran mereka.
wa basyiris sabirin. Allah bilang katakan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kabar gembira kepada mereka yang sabar ketika mereka harus menangis di dunia, tetapi mereka cuma menangis di dunia karena mereka akan tersenyum di akhirat. Dan ini ibu-ibu semua adalah rasa yang dahulu pernah dirasakan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad akrab dengan air mata. Nabi Muhammad dekat dengan kesulitan. Nabi Muhammad dekat dengan penderitaan. Nabi Muhammad dekat dengan ujian. Tetapi semua ujian, derita, kesakitan beliau hanya rasakan hanya selama di dunia saja. Ketika Nabi Muhammad menangis dengan memikirkan nasib umatnya, memikirkan keadaan dari kebodohan sikap orang-orang kafir yang menzaliminya, justru ketika itu Nabi Muhammad hanya menghabiskan waktunya dengan terus berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa tumpahnya linangan air mata. Beliau jarang merasakan perutnya kenyang. Beliau sallallahu alaihi wasallam jarang merasakan tidur di tempat yang nikmat. Beliau hampir tidak pernah merasakan berhari-hari berturut-turut perutnya kenyang. Justru beliau mungkin bertemu memakan kambing atau daging 1 minggu 1 kali saja. Bahkan pernah riwayat beliau tidak menemukan apapun untuk dimasak di rumahnya selama 2 bulan berturut-turut, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Penderitaan akrab dengan Nabi Muhammad. Ujian akrab dengan Nabi Muhammad. Begitu juga akrab dengan para sahabat Nabi Muhammad. Mereka terbiasa hidup di dunia dengan kesulitan. Mereka terbiasa hidup di dunia dengan ujian. Mereka terbiasa menghadapi bahwa di dunia ini mungkin kita tidak akan menemukan kesempurnaan apa-apa. Kenapa? Karena mereka tahu hakikat kesempurnaan adalah ketika kamu betul-betul bisa berbahagia sampai di akhirat sana. Kebahagiaan yang utuh dan sempurna itu ketika kamu betul-betul bisa melihat kebahagiaan yang mendatangkan kita bahagia di dunia dan kita juga bahagia di akhirat sana. Ketika salah satu ayat Allah turun kepada Nabi kita, Nabi kita menangis. Menangis memikirkan nasib umatnya yang ketika itu ayat turun dalam suratul Waqiah. Allah berfirman, "Thullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin." Sepertiga dari umat terdahulu akan masuk ke surga, namun sedikit dari umat terakhir yang akan masuk. Nabi Muhammad termenung membaca ayat ini. Apa yang membuatnya termenung? Memikirkan nasib kita. Adakah dari kita yang turut serta terhempas tidak bisa masuk ke dalam surga? Beliau menangis dan menangis. Sampai ketika itu orang-orang berkata, tidak ada yang bisa mendiamkan Rasulullah dari nangisnya. Tapi dia tidak sedang menangisi nasibnya sendiri, Bu. Ketika Rasulullah menangis, air matanya tumpah bukan karena perutnya yang lapar. Dia tidak pernah menangis karena keadaan rumah tangganya yang tidak ideal, karena tidak sempurna dari sisi harta. Nabi tidak pernah menumpahkan air mata kecuali air mata itu adalah tentang umatnya. Ketika itu Nabi SAW menangis dan terus menangis. Apa yang membuat ia terus menangis? Dia terus seolah ingkar pada satu kenyataan. Dia tidak mau umatnya sedikit yang masuk ke dalam surga. Tidak mau. Dia tidak mau namaku dan nama kalian semua
ada yang terlewat untuk tidak masuk ke dalam surga. Dia tidak mau jikalau namamu ada yang tercatat sebagai penghuni neraka. Tidak mau. Rasulullah nggak ridho. Sampai kemudian Allah pun menurunkan ayat yang seolah ayat itu sesuai dengan apa yang diinginkan Nabi Muhammad. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Rasul, nanti Allah akan memberikan kepadamu suatu pemberian yang dengan pemberian itu engkau akan ridha. Wallah, demi Allah, tidak ada pemberian yang paling didambakan oleh Rasulullah melainkan pemberian Allah ketika Rasulullah ingin menyelamatkan sebanyak mungkin umatnya untuk masuk ke dalam surga. Sampai Rasulullah yang memutuskan sudah cukup, yang tersisa memang yang pantas untuk ada di neraka. Sementara yang kuselamatkan adalah yang sudah menurut pandanganku layak untuk kuselamatkan masuk ke dalam surga. Innalan nasuka fi ummatik ya Rasulullah. Kata Jibril, kami tidak akan membuatmu susah hati wahai Rasul. Tentang umatmu tidak. Suratul Waqiah seolah memberitahukan kepada kita akan kedudukan Rasulullah. Ketika ayat turun menceritakan sedikit dari kita yang masuk ke dalam neraka, tetapi Allah kemudian menurunkan kabar gembira selanjutnya. Thullatun minal awwalina wa thullatun minal akhirin. Kadar umatnya Nabi Muhammad kadar terbanyak. Karena nabinya satu, tetapi hampir seluruh surga dihuni oleh kita. Dihuni oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, begitu besar cintanya Rasul kepada kita. Maka hari ini ketika ingin berbahagia, ikat kebahagiaanmu dengan kebahagiaan Nabi Muhammad. Dan ketika kau sedang dirundung duka, ingatlah juga akan dukamu yang serupa dengan duka Nabi Muhammad. Karena tidak ada penderitaan yang kita alami kecuali penderitaan itu sudah lebih dulu dirasakan oleh Nabi Muhammad. Ketika kau bahagia di dunia karenanya dan kau berduka pun teringat akan dukanya, maka semua itu adalah buah yang akan membawa kita bahagia ketika kita berjumpa dengan Nabi Muhammad di akhirat sana. Apa yang paling diharap Rasulullah? Rasulullah pernah menitip pesan kepada para sahabatnya. Kata Rasulullah, "Ayajizu ahadakum an yakuna ka'aba Damdam?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berupa suatu harapan yang datang dari hati beliau kepada para sahabatnya. Mampukah di antara kalian yang bisa menjadi seperti Abi Damdam? Seorang sahabat Nabi yang namanya tidak begitu dikenal. Dia tidak terkenal karena perangnya. Dia juga tidak terkenal karena banyaknya riwayatnya. Dia tidak terkenal karena mungkin pengorbanan dari infaknya dan lain sebagainya. Namanya tidak sebegitu terkenal seperti Abu Bakar As-Siddiq. Namanya tidak sebegitu terkenal seperti Umar bin Khattab atau Ali bin Abi Thalib. Tapi Rasulullah pernah bertanya, mampukah kalian bisa menjadi seperti Abi Damdam? Man Abu Damdam ya Rasulullah? Siapa Abi Damdam itu wahai Rasul? Dalam sebuah riwayat Rasulullah berkata, tunggulah, sebentar lagi akan datang seseorang yang menjadi calon penghuni surga. Sahabat menunggu dengan setia. Mereka melirik ke pintu. Setiap kali mereka tunggu-tunggu, datanglah seseorang kemudian yang masuk ke dalam masjid. Orang itu ternyata Abi Damdam, yang Rasulullah katakan dia penghuni surga.
Sahabat dibuat penasaran, amal apa yang dipunya oleh Abu Dhamdham ini? Amal apa yang dimiliki oleh Abu Dhamdham ini? Keesokan harinya Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat, diulang lagi hal yang sama. Sebentar lagi, sesaat lagi akan masuk seseorang yang mana dia adalah penghuni surga. Tunggulah dan lihatlah. Ditunggu oleh para sahabat, dinanti-nantikan oleh para sahabat. Ternyata lagi-lagi yang masuk Abi Dhamdham. Ini sudah dapat jaminan langsung dari Rasulullah. Hari ketiga Rasulullah pun kemudian mengulang. Sebentar lagi akan masuk salah satu penghuni surga. Sahabat menunggu, sahabat menanti. Ketika sahabat menunggu dan menanti, tiba-tiba lagi-lagi yang muncul wajahnya Abi Dhamdham. Rasulullah kemudian bersabda, "Ayajizu ahadakum man yakuna ka Abi Dhamdham?" Bisa enggak salah satu dari kalian bisa ngikutin jejaknya Abi Dhamdham? Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dilakukan Abi Dhamdham? Apa keistimewaannya Abi Dhamdham?" Rasulullah kemudian menjawab, Abi Dhamdham punya amal perbuatan yang tidak banyak dari kita melakukannya. Apa itu? Setiap pagi hari, kalau pagi muncul, maka dia adalah orang yang bersedekah. Sedekahnya sedekah apa? Sedekah harta? Bukan. Sedekah apa? Sedekah makanan? Bukan. Lihat sedekahnya Abi Dhamdham. Sedekah yang lain daripada sedekah yang lain. Sedekah maaf kepada orang yang menyakitinya. Sedekah maaf kepada orang yang melukainya. Setiap pagi datang, Abi Dhamdham akan berkata, Allahumma inni tasaddaqtu bi'irdi ala man syatamani. Ya Allah, pagi ini aku sedekahkan kehormatanku kepada mereka yang melukai hatiku, kepada mereka yang mencaciku, kepada mereka yang menzalimiku. Sedekah kehormatan atau arti lain, sedekah maaf kepada sesama orang. Rasulullah berkata, ayajizu ahadakum ka Abi Dhamdham. Ada enggak di antara kalian yang bisa jadi Abi Dhamdham? Seperti Abi Dhamdham, bukan sedekah harta, bukan sedekah makanan, tapi ternyata ada sedekah yang lebih berharga dan lebih mahal nilainya, mengantarkan pelakunya menjadi ahli jannah sebagai penghuni surga. Orang itu adalah orang yang dikagumi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Sedekah maaf yang dilakukan Abi Dhamdham. Setiap dari kita yang hidup mungkin pernah merasa tersakiti, pernah juga mungkin merasa terzalimi, pernah juga mesti merasa terlukai, merasa terabaikan, tak dihargai. Tetapi Rasulullah justru paling mengapresiasi mereka ketika dilukai namun bisa memaafkan yang melukai, ketika disakiti namun mereka bisa memaafkan yang menyakiti, ketika mereka mungkin pernah merasa tak dihargai atau terzalimi, namun mereka bisa memberi maaf kepada mereka yang tak menghargai dan yang menzalimi. Oleh karena itu, ibu yang dirahmati Allah, tidak inginkah kita menjadi orang yang menyenangkan hati Rasulullah? Tak inginkah kita menjadi orang-orang yang membuat puas hati Rasulullah? Tidak inginkah kita menjadi orang-orang yang belajar untuk memberi maaf kepada mereka siapapun yang mungkin pernah melukai hati kita dan perasaan kita? Sedekah lebih berharga daripada nominal angka apapun yang ada, dari banyaknya jumlah bilangan makanan yang ada. Tetapi sedekah ini sedekah yang membuat hati Rasulullah gembira, adalah sedekah memberi maaf kepada mereka yang melukai hati kita.
maaf. Belajar memaafkan. Memaafkan mereka yang mungkin pernah melukai kita baik secara sengaja maupun tidak. Memaafkan mereka yang dulu mungkin pernah mencaci kita baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Tapi justru maaf itu membuat Rasulullah gembira luar biasa. Dan kita lihat Rasulullah adalah contoh yang paling utama dalam mencontohkan perbuatan ini. Ketika beliau menjadi orang yang paling disakiti, beliaulah juga orang pertama yang memberi maaf kepada yang menyakitkan hatinya. Ketika Rasulullah disakiti dengan cacian, makian, tapi Rasulullah justru adalah orang yang pertama melontarkan cacian itu dengan balasan untayan doa dan keindahan akhlak. Ketika Rasulullah ditahan, tidak mampu siapapun memberi bantuan, justru Rasulullah adalah orang yang paling pertama menunjukkan bantuan paling berhak diberikan kepada mereka yang paling menyakiti kita. Rasulullah selalu mencontohkan perilakunya yang paling terdepan. Dari apa, Bu? Memberi balasan kebaikan kepada mereka yang menyakiti kita. Dan kita semua yang hadir di Maulid Nabi, hati kita seolah ditenangkan sama Nabi Muhammad dengan kita bersalawat kepadanya. Hati kita seolah diberikan obat dari luka-luka kita yang selama ini kita rasakan. Hati kita yang duduk di maulid seolah sedang dituntun dan dibimbing ketika ditemukan adanya noda-noda hitam di dalamnya. Tetapi sekali-kali, berapapun maksiat yang kita perbuat, berapapun kesalahan dan kesalahan yang kita berbuat, ingat baik-baik, Nabi Muhammad tidak pernah menutup pintunya untuk kita. Nabi Muhammad tidak pernah menutup pintunya untuk kita. Nabi Muhammad selalu membuka pintunya dan bersedia memberi pertolongannya kepada kita yang mungkin ada kalanya ingat padanya dan ada kalanya lupa. Ada kalanya mengikuti syariatnya, ada kalanya menjadi pelanggar dari syariatnya. Jika mungkin hari ini ada 1 juta manusia, bahkan seluruh dunia menolakmu, seluruh dunia tidak menerimamu, seluruh dunia benci terhadapmu, satu yang perlu kau ingat, Nabi Muhammad tidak pernah benci kepadamu. Nabi Muhammad tidak pernah menolak pintunya untuk diketuk olehmu. Nabi Muhammad selalu dengan setia. Selagi ada keimanan di hatimu pada Allah dan Rasulnya, Nabi Muhammad akan menjadi orang pertama yang menolongmu, orang pertama yang mendukungmu, orang yang pertama yang akan memohonkan ampunan atasmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapapun banyak orang yang ingin membencimu, berapapun banyak orang yang ingin menolakmu, tapi sungguh Nabi Muhammad tidak pernah menolak siapapun dari umatnya yang datang dengan tulus mengharap syafaatnya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita duduk, ketika kita hadir di maulid, sadarkah kita entah berapa banyak dosa yang kita bawa dengan kita datang menghadap kepadanya, menghadap kepada Allah, menghadap kepada Rasulullah. Ada dosa-dosa baik yang disengaja maupun tidak, tetapi kita selalu pulang dari maulid dengan ampunan dari Allah dan Rasulnya. Berapa banyak kelalaian demi kelalaian yang kita perbuat, tetapi justru hadirnya kita di maulid, kita selalu dapat apapun yang kita harap dengan wasilah pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setidaknya, jika mungkin kita belum mampu menjadi Abu Dhamdham, satu pesanku, jangan jadi orang yang mengecewakan Nabi Muhammad. Jikalau mungkin hatimu belum mampu memaafkan, tapi setidaknya belajarlah untuk jangan menjadi mereka yang menyakiti hati orang lain dari umatnya Nabi Muhammad.
Bila mungkin kita sedang belajar untuk memberi maaf, setidaknya belajarlah untuk jangan sampai kau nanti datang waktu kau yang mengejar-ngejar maafnya orang. Jangan kecewakan Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan kita yang berperilaku bukan seperti perilakunya, tetapi contohlah perilakunya. Rasulullah setidaknya berharap jadilah seperti Abi Dhamdam, orang yang bisa memberi maaf kepada semua dari mereka yang disakiti. Namun setidaknya bila kau tidak mampu menjadi Abi Dhamdam, jadilah orang yang terus berdoa kepada Allah agar kita dapat dikuatkan hati menjadi seorang Abi Dhamdam. Berdoalah terus kepada Allah. Ya Allah, jika rasa maaf ini terasa berat di hatiku, jika rasa maaf ini terasa keluh di lisanku, rasa maaf ini begitu berat untuk kusampaikan dari hatiku, setidaknya ya Allah, tuntun diriku untuk bisa menjadi orang yang memaafkan, untuk orang yang memberi maaf kepada mereka yang menyakitkan, untuk mereka orang-orang yang pernah berbuat zalim kepadaku ya Allah. Buat hatiku kuat, buat hatiku sanggup, buat hatiku mampu, karena mereka yang hatinya lepas dari dendam dan amarah adalah mereka yang nanti akan duduk dengan Nabi Muhammad. Kita di dunia bersusah payah berkumpul maulid. Sejak pagi kita duduk, kita mengharapkan syafaatnya. Tetapi Allah mengingatkan kepada kita, tamu yang pertama disambut dan yang pertama diterima adalah mereka yang hatinya paling selamat, adalah mereka yang hatinya paling terjaga, adalah mereka yang hatinya paling bersih. Jika kamu ingin menjadi tamu yang pertama disambut, tamu yang pertama diterima, belajarlah untuk membersihkan hatimu dari sini. Belajarlah untuk menyelamatkan hatimu dari sini. Karena modal hati yang selamat adalah orang yang pertama berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah cita-cita dan harapan kita semua. Ya Allah, kuatkan hati semua yang hadir di sini. Kuatkan hati semua yang hadir di sini. Kuatkan hati kita semua yang hadir di sini ya Allah, untuk bisa menjadi orang yang memaafkan atas kesalahan orang yang orang buat kepada kita ya Allah. Untuk bisa menjadi orang yang memaafkan atas semua rasa sakit yang diperbuat oleh orang kepada kita ya Allah. Untuk menjadi orang yang mudah memberikan maaf kepada mereka yang mungkin pernah menzalimi kita ya Allah. Ya Allah, dengan harapan jika Engkau lapangkan hati ini untuk memberi maaf, maka mudahkan diri ini untuk mendapat ampunan-Mu ya Allah. Mudahkan diri ini untuk mendapat ampunan-Mu ya Allah. Mudahkan diri ini untuk meraih maghfirah-Mu ya Allah. Mudahkan diri ini untuk mendapat ridha-Mu ya Allah. Mudahkan juga diri ini untuk menjadi yang paling layak dekat dengan Nabi Muhammad ya Allah. Buat diri ini menjadi orang yang paling layak untuk bisa disambut Nabi Muhammad ya Allah. Buat diri ini ya Allah menjadi umat yang paling layak, karena kami orang yang paling berusaha menyenangkan hati Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, semua di antara kami yang hadir di sini, pandanglah hati kami semua ya Allah. Pandang hati kami semua ya Allah. Pandang hatiku ya Allah. Pandang hatiku ya Allah. Pandang hatiku ya Allah. Pandang semua dari hatiku yang hadir di sini ya Allah. Pandang semua diri kami yang duduk di sini ya Allah. Berikan kepada hati kami kedamaian ya Allah. Turunkan di hati kami ketenangan ya Allah. Turunkan di hati kami kelapangan ya Allah. Turunkan di hati kami memaafkan ya Allah. Turunkan di hati kami semua ya Allah keridhaan ya Allah. Ridha akan semua ketetapan-Mu ya Allah. Ridha pada semua keadaanku ya Allah. Ridha pada semua takdir yang Kau tetapkan ya Allah. Ridha pada semua yang Kau berikan ya Allah.
Allah. Jadikan ridha ini adalah ridha untuk kami mendapat ridha-Mu ya Allah. Jadikan semua yang duduk Kau ridhai ya Allah. Jadikan semua yang duduk orang-orang yang Kau ampuni ya Allah. Jadikan kami semua yang duduk orang-orang yang Kau berikan keberkahan dapat bertemu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, catat nama kami semua, nama orang tua kami, nama suami kami, nama anak keturunan kami ya Allah, dan nama semua orang yang kami kasihi ya Allah. Orang-orang yang diselamatkan Nabi Muhammad ya Allah, orang-orang yang disyafaati Nabi Muhammad ya Allah, orang-orang yang dianugerahkan keridhaan-Mu dan keridhaan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, tuntun bimbing kami semua ya Allah untuk menjadi hamba yang Kau ridhai ya Allah, menjadi umat yang diridhai Rasul ya Allah, menjadi hamba yang paling Kau cintai ya Allah, dan menjadi umat yang paling dicintai Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, terima semua permohonan kami ya Allah. Engkau yang paling tahu semua penderitaan kami, Engkau yang paling tahu semua rasa sakit hati kami, Engkau yang paling tahu ya Allah akan semua keadaan-keadaan kami ya Allah. Engkau yang maha tahu, maka Engkau yang paling tahu. Bimbing kami semua ya Allah, tuntun kami semua ya Allah, selamatkan kami semua ya Allah, selamatkan diri kami dan hati kami semua ya Allah. Ya Allah, Kau titipkan kami iman, Kau titipkan kami Islam ya Allah, Kau titipkan di hati kami cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah, jangan sampai satu pun dari nikmat ini Kau ambil ya Allah. Jangan ambil nikmat ini ya Allah sampai ajal datang menjemput kami ya Allah. Bila ajal datang menjemput, wafatkan kami husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami semua di atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengannya hidupkan kami, ya Allah dengannya wafatkan kami, ya Allah dengannya kumpulkan kami semua beserta seluruh ahli la ilaha illallah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا يا رب جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.